Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia. Apabila dalam tingkatan sosial ini sudah terwujud suatu masyarakat yang mandiri dan rasional secara politik, maka diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi tingkatan sosial yang ada di atasnya. Berangkat dari pemikiran tersebut, di tahun 2021 ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mencanangkan suatu program percontohan nasional Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan atau yang disebut dengan DP3. Manfaat program DP3 bagi masyarakat adalah sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan, menumbuhkan kepedulian, dan menggugah kesadaran akan pentingnya partisipasi yang berkualitas demi tumbuh kembangnya demokrasi dari desa. Kami berharap program ini dapat mencetak kader-kader penggerak demokrasi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi, agar pemilih tidak mudah terjebak dalam rayuan money politik, tidak termakan berita menyesatkan, dan bergerak menjadi pemilih yang kritis dan rasional. Di daerah istimewa Yogyakarta, DP3 dilaksanakan di dua wilayah, yaitu di Kabupaten Kulon Progo dan di Kota Yogyakarta. Program DP3 di daerah istimewa Yogyakarta ini kita laksanakan di dua lokus. Yang pertama di Kota Yogyakarta dan yang kedua di Kabupaten Kulon Progo. Kedua daerah ini menggambarkan dua karakteristik yang berbeda. Di Kota Yogyakarta itu adalah menggambarkan kultur masyarakat kota, ya, dan yang di Kulon Progo mewakili dari kultur masyarakat desa. Nah, sedangkan di kota selain itu ya di Kota Yogyakarta juga dalam setiap pemilu dari evaluasi yang kita lakukan kerap menunjukkan benturan konflik ya, bahkan sampai kekerasan, sehingga melalui DP3 ini, program DP3 ini diharapkan akan menekan sedemikian rupa tindak kekerasan dalam pelaksanaan pemilu khususnya kampanye. Sedangkan di Kulon Progo sendiri mewakili masyarakat pedesaan, dari sisi partisipasi memang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tapi kita melalui program DP3 ini kita dorong nilai-nilai demokrasi di desa itu menjadi lebih berkembang, lebih berkualitas dengan program DP3 ini. Di Kulon Progo, pelaksanaan DP3 diawali dengan audiensi KPU DIY dengan Bupati Kulon Progo pada tanggal 20 September 2021. Kami menyambut baik adanya program dari KPUD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penyelenggaraan edukasi untuk pemilu dan pemilihan di Kabupaten Kulon Progo yang menjadi programnya KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini akan sangat membantu terhadap proses edukasi pada publik, khususnya bagi generasi-generasi yang akan melanjutkan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Proses demokratisasi ini merupakan bagian dari proses dalam ketatanegaraan kita yang sudah menjadi pilihan bangsa kita, sehingga kami berharap kegiatan-kegiatan pemilu maupun pemilihan yang lain ini di Kabupaten Kulon Progo bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami sangat menyambut baik program ini, mudah-mudahan nanti bisa semakin meningkatkan tingkat partisipasi publik pada proses pemilu maupun pemilihan yang lain. Audiensi ini kemudian dituangkan dalam kesepakatan bersama antara KPU DIY
dengan Bupati Kulon Progo. Sementara itu, KPU DIY juga berkoordinasi dengan jajarannya di Kabupaten Kulon Progo untuk menentukan wilayah yang akan dijadikan lokus pelaksanaan DP3. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan atau DP3 itu merupakan program KPU RI dan dilakukan secara nasional dan serentak. Untuk daerah istimewa Yogyakarta dari KPU Provinsi dilakukan diantaranya salah satunya di Kulon Progo. Karena itu program secara nasional dan serentak, KPU Kulon Progo langsung komunikasi secara informal. Karena di rapat walaupun sebelum secara resmi, kita sudah menentukan bahwa Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap adalah yang dipilih. Begitu Desa Hargowilis oke, maka dirapatkan di pleno hingga diputuskan bahwa Hargowilis menjadi pilihannya dengan alasan satu, karena memang Kecamatan Kokap sepanjang sejarah Parmasnya adalah paling rendah. Kemudian yang kedua, desa tersebut merupakan desa yang heroik karena medannya yang mendebarkan dan mengasyikkan. Kemudian yang ketiga, desa penuh wisata hingga perlu disupport terkait ekonominya. Kemudian dilanjutkan dengan audiensi dengan Bupati oleh KPU Provinsi. Setelah itu kita tindak lanjuti audiensi dengan desa hingga program itu bisa berjalan dan kami akan menghantarkan dengan sebaik mungkin. Kemudian, untuk membahas teknis pelaksanaan kesepakatan bersama, KPU DIY dan KPU Kabupaten Kulon Progo berkoordinasi dengan pemerintah desa Hargowilis. Kami ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa di kesempatan yang sangat baik ini dalam rangka koordinasi program Desa Peduli Pemilu. Kami dari Kelurahan Hargowilis menerima dengan terbuka dan terima kasih sekali program ini bisa dilaksanakan di wilayah kami di Kelurahan Hargowilis, sehingga nanti warga kami dapat mengikuti program ini secara formal, menjadikan satu ilmu yang bermanfaat bagi warga masyarakat di Kelurahan Hargowilis khususnya dan di daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Peserta yang telah dapat mengikuti pelatihan ini akan menjadi pionir ataupun menjadi contoh kepada masyarakat yang lain dalam rangka pelaksanaan pemilihan, baik pemilihan umum, pemilihan bupati, pemilihan lurah dan selanjutnya. Pembentukan kader DP3 Desa Hargowilis diawali dengan pengumuman rekrutmen peserta yang disampaikan melalui papan pengumuman dan secara digital. Unsur yang sangat penting dalam program DP3 adalah kader DP3. Kader DP3 ini terdiri dari 25 orang yang mereka berasal dari warga Hargowilis. Mereka terdiri dari perempuan, disabilitas, pemilih pemula, dan tokoh masyarakat. Mereka dilatih selama 2 hari. Pada hari pertama mereka akan mendapatkan materi penting, 4 materi penting, dan pada hari kedua mereka mendapatkan materi yang salah satunya adalah melakukan tindak lanjut. Dengan tindak lanjut yang sudah ditulis, dicatat, mereka akan melakukannya di masyarakat untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, pemilu cerdas, sekaligus mengajak masyarakat untuk menjadi warga peduli, warga yang aktif untuk melakukan mengikuti proses setiap tahapan pemilu dan juga memberikan masukan-masukan dan bersama-sama menciptakan pemilu yang bersih dan cerdas. Dalam pembekalan, para kader DP3 menerima dan berdiskusi materi-materi
tentang pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi, sistem dan tahapan pemilihan umum dan pemilihan, teknik komunikasi publik, pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang, teknik dan metode identifikasi berita hoax, dan materi tentang modus operandi dan solusi kampanye SARA. Selain itu, para peserta juga diminta untuk membuat daftar inventarisasi masalah dan rencana tindak lanjut yang secara nyata akan dilaksanakan para kader di wilayahnya. Saya menyambut baik atas kegiatan ini dan semoga ini tetap bisa berkelanjutan. Untuk harapan saya dengan adanya pembekalan ini kita bisa membawa kemanfaatan dan bisa disampaikan, ditularkan kepada masyarakat wilayah Hargowilis, dan semoga untuk kedepannya pemilihan di Hargowilis bisa mencapai target untuk partisipasi masyarakat yang proaktif terhadap pemilu dan pemilihan yang ke depan. Saya Ngesti Mugi Amanda, kader desa peduli pemilu dan pemilihan dari Desa Hargowilis, siap untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Desa Hargowilis dan siap untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Setelah mengikuti pembekalan dan penyusunan rencana tindak lanjut, ke-25 peserta pembekalan dikukuhkan sebagai kader DP3 Desa Hargowilis. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudara karena terpilih sebagai kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Selamat bertugas melakukan literasi politik kepada warga di kelurahan atau desa tempat saudara tinggal. Sebagai kader, saudara memiliki tugas membuat masyarakat secara sadar menolak politik uang, mampu memfilter informasi bohong, menolak ujaran kebencian dan politisasi SARA. Tentu, pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang per orang, melainkan perlu dilaksanakan secara bersama-sama oleh para kader dan para pemangku kepentingan. Karena itu, saya juga mengharapkan kerjasama dari pemerintah setempat dan berbagai pihak terkait. Sejatinya, pengukuhan sebagai kader ini bukanlah akhir, tapi justru merupakan awal bagi dimulainya langkah saudara sebagai pejuang demokrasi. Tugas ini tentu tidaklah ringan, tetapi jika dapat ditunaikan dengan baik, insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa bagi iklim demokrasi di negara ini. Ingat, salah satu tujuan dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini selaras dengan semangat program DP3, yaitu dari desa untuk demokrasi, dari desa untuk Indonesia. Selanjutnya, saya juga mendoakan agar saudara dapat menjalankan amanah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan langkah saudara dalam membawa perbaikan dan kebaikan bagi diri, lingkungan, bangsa,